Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya, Dion. Di sini saya akan membahas sebuah saham yang bernama ALTA atau kita bisa sebut sebagai Alta Dinata Abadi, di mana saham ini merupakan saham retail emas, di mana saham ini menjual emas-emas dari berbagai toko yang mereka dirikan di seluruh Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan bakalan membahas saham ini. Kenapa saya akan membahas saham satu ini? Karena saham ini ialah merupakan saham yang menurut saya bakalan bisa memiliki fundamental yang sangat kuat, sehingga saya punya punya pikiran kalau saham ini bakalan kemungkinan naik lagi seperti terdahulunya. Seperti contoh, saham satu ini itu pada bulan Januari mengalami kenaikan. Begitu juga di awal bulan Maret atau akhir Februari. Dan juga di akhir April, bukan April, kayak seperti pertengahan April sama pertengahan Mei. Dan terakhir itu pertengahan Juni. Kenapa saham retail emas itu bisa naik pada bulan-bulan segitu? Itu karena pada bulan tersebut value harga emas global itu mencatat rekor tertinggi ATH. Sejak awal tahun, harga komoditas logam, terutama emas dunia, mengalami lonjakan hebat karena pergeseran moneter global dan ketidakpastian ekonomi. Seperti contohnya kayak waktu itu kan Donald Trump kan nyerang Venezuela ya, nangkep Nicolas Maduro. Maka seketika harga oil sama harga minyak itu bisa naik. Karena ya untuk oil ya udah pasti tahu lah kalau Venezuela itu negara nomor 1 ya penghasil minyak terbesar di dunia. Sementara untuk emas itu karena naik karena itu menandakan ketidakpastian masyarakat. Takutnya itu bisa berefek panjang-panjang, makanya mereka beli emas. Itu juga berdampak pada saham ALTA yang akhirnya naik di bulan Januari. Terus pada akhir Februari sama awal akhir Februari itu kan saham ALTA kan naik lagi. Itu karena waktu itu terjadi perang lagi, tapi kali ini antara Amerika sama Iran, di mana saat Hormuz ditutup sama Iran sebagai gantinya, sehingga harga emas naik lagi karena ketidakpastian akan ekonomi yang dilakukan akibat konflik antara Amerika dan Iran. Sebagai emiten manufaktur emas dan perhiasan, tentu ALTA mendapatkan keuntungan langsung berupa kenaikan harga jual rata-rata atau kita bisa sebut sebagai average selling price. Sentimen positif ini mendorong harga saham ALTA meroket tajam hingga mencetak harga tertinggi sepanjang masa di level 3.440 di bulan Maret. Hebat gak tuh? Terus akhir April itu ALTA merilis laporan keuangan tahun 2025-nya yang spektakuler. Karena pada akhir April, sentimen beralih ke fundamental perusahaan. ALTA mengumumkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2025 dengan pertumbuhan pendapatan melonjak 144,39% per year menjadi 44,55 triliun rupiah, dan laba bersih melesat 121,29% per year mencapai 978,49 miliar. Hasil blowout di kuartal 4 2025 ini memicu aksi beli masif dari para investor, baik antara investor retail maupun investor besar kayak broker saham besar kayak AK maupun BK. Terus pada akhir Juni itu
terjadi lagi di ALTA itu mengalami sentimen laba kuartal 1 2026, public ekspor dan dividen, di mana memasuki bulan Juni, manajemen mengadakan LPS dan public EPOS. ALTA itu melaporkan bahwa pertumbuhan di kuartal 1 2026 terus berlanjut tanpa henti, dengan pendapatan 20,16 triliun rupiah atau 197% year-over-year dan dengan laba bersih 433,5 miliar atau kita bisa sebut 199% per year-over-year. Selain itu, mereka mengumumkan pembagian dividen sebesar 40 rupiah per lembar saham atau bisa sebut per lot, dan memasang target agresif untuk tahun 2026 untuk mendapatkan pendapatan 70 triliun dan laba 1,5 triliun untuk menjaga optimisme pasar di akhir Juli. Jadi seperti gitu. Ditambah, kenapa? Saya berpikir, saya punya prediksi lagi. Kalau kurang dari seminggu, saham ALTA itu bakal nembus 2000. Kenapa saya bisa begitu? Karena kemarin-kemarin itu sahamnya ALTA itu dari 180.35, dia itu sempat naik ke 2010 sebelum akhirnya turun dan sekarang hanya 1910. Kayaknya saat ini saham ALTA lagi mengalami akumulasi atau pencatatan terlebih dahulu sebelum akhirnya naik lagi nanti di beberapa hari kemudian. Dan kenapa juga aku berpikir saham ALTA bakal naik lagi, karena selain punya net income yang bagus, pay cash flow yang bagus, terus pendapatan net income-nya terus naik, dan return on equity-nya juga bagus, return on capital employment-nya juga bagus, dan shares outstanding-nya juga bagus juga, karena cepat mereka. Ditambah dividen historinya itu mengalami kenaikan secara berkala dari tahun 2020 itu sebesar cuma 8 rupiah doang, terus 10 rupiah, 12 rupiah, 15 rupiah, 21 rupiah, hingga 40 rupiah di tahun 2025. Ini merupakan pencatatan dividen yang bagus karena naik-naik terus. Dan terakhir, kenapa saham ALTA juga bagus? Karena saya merasa bandar-bandar asing tetap membeli saham ini. Seperti yang kita lihat pada 17 Agustus 2026, itu AK itu membeli saham 2 miliar dengan 10,4 lot di angka 1908. Di mana saat ini kan ada di 1910 ya. Sekarang bandar asing belinya di 1908. Tapi saya kemungkinan memprediksi juga kalau BK bakalan beli lagi suatu saat, karena ya udah pasti saham ini bagus. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya katakan, mohon bisa dikritik atau dikasih sarannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di besok minggu depan. Bye-bye.